Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Murcia Cia. Nah, di video kali ini saya sebenarnya akan share ya masalah yang sangat mengejutkan. Jadi saya bercerita seperti ini supaya teman-teman ini lebih hati-hati lagi, lebih aware ketika uh, sedang melalui proses kayak registrasi pendaftaran, proses keberangkatan karena ingin melakukan ibadah umroh ya. Karena kan banyak sekali sekarang ini penipuan-penipuan via digital melalui link ataupun melalui aplikasi APK yang di-share melalui WhatsApp. Nah, jadi salah satunya saya akan cerita masalah itu. Jadi langsung aja ya teman-teman, saya ini mendaftarkan ibu saya ke travel agent untuk melaksanakan umroh. Kebetulan mbak dari travel agent itu tuh sangat kooperatif, pokoknya ramah dan semua itu lancar waktu proses pendaftaran. Dan saya juga melihat dong testimoninya, banyak sekali yang sukses, seneng menggunakan jasa beliau ini. Jadi sebenarnya memang proses awal tidak ribet ya. Beliau cuma minta kayak ID seperti KTP sama KK. Nah, jadi itu aja. Terus nanti kan mereka yang urus masalah visa dan segala macamnya. Terus juga bisa dicicil minimal nanti terakhir pelunasan adalah sebulan sebelum keberangkatan. Dan semuanya juga sudah saya lunasi semuanya. Tidak ada masalah. Saya juga sudah buatkan paspor untuk ibu saya. Dan sudah dikasih surat pengantar ya dari agennya. Kurang lebih selisih dari pembayaran itu sekitar 1 bulan. Itu saya tidak komunikasi lagi sama Mbak travel agentnya karena saya sudah cukup jelas, jadi tidak ada yang saya tanyakan. Tiba-tiba di suatu pagi ibu saya itu di-invite ke sebuah grup di WhatsApp. Saya nggak tahu dapat nomornya itu dari mana, saya juga nggak tahu. Jadi dapat nomor ibu saya di-invite ke grup dan ibu saya mulai, kenapa sih kok saya yang di-invite padahal kamu yang daftar? Iya, saya bilang kontak personnya adalah saya, tapi kok yang dihubungi ibu saya. Dari situ sih agak heran, cuma kan belum terlalu menyimpulkan kalau itu tuh bentuk penipuan gitu. Sudah ibu saya WA ke grup, bilang sama yang ininya, yang WA dia, WA ibu saya, jadi minta nomor anaknya bu. Nah, saya bilang, loh kok minta nomor saya, bukannya mbak itu sudah simpan nomor saya. Karena status beliau muncul di update WA, berarti kan beliau sudah nyimpan WA saya dong otomatis. Terus langsunglah kami komunikasi berdua, tapi ibu saya itu masih tetap aja kayak diganggu gitu loh. Jadi minta tolong bu, ini gini. Terus tiba-tiba, mbak untuk ID cardnya lewat PDF, kalau misalnya nggak dapat ID card nggak bisa manasik gitu. Kok jadi kayak gini ya, kayak kok ribet banget, terus sadis judes kayak gitu. Beda waktu saya registrasi pertama kali. Nah udah lama-lama pokoknya banyak sekali Allah menyelamatkan saya dari scammer ini ya. Alhamdulillah waktu pada hari Sabtu kebetulan saya ada kerjaan. Jadi saya bilang ke yang nge-WA ibu saya tadi, izin dulu kak ya, bisa nanti aja kah karena saya mau berangkat kerja. Oke kak gitu. Dan setelah 2 jam saya udah sampai di tempat kerja, dia tuh mulai miss call, mulai minta buru-buru kayak, mbak kak tolong dong segera verifikasi untuk kodenya, terus bilang gini masalah asuransi itu harus dibayar karena harus di book slot. Ya saya bilang terus, loh kan saya sudah izin, saya kerja gitu, saya nggak bisa dong langsung tiba-tiba ngangkat telepon ketika saya kerja. Oh iya kak, pokoknya alasannya gini gitu kan. Udah, jadi sudah itu saya tetap nggak bisa angkat telepon dan WA dong ya. Saya masih kerja posisinya dan masih di dalam forum kayak gitu. Sudah agak lama, terus saya tuh di tengah jalan agak berpikir, kemana saya harus cari duit yang untuk bayarin asuransi tadi. Saya tanya dulu, jadi saya berhentilah di tengah perjalanan pulang, saya mampir ke ATM ya, tapi saya nggak transfer. Saya cuma berhenti, balas WA, dan konfirmasi kayak kenapa harus bayar asuransi lagi sebenarnya, padahal asuransi itu nggak pernah disebutkan sebelumnya. Saya harus cari duit kemana gitu kan, saya bilang ya. Mendadak gitu loh, kayak saya minta duit 14 juta buat asuransi, nanti dikembalikan kok duitnya. Oh gitu, saya bilang. Berhubung saya itu alhamdulillahnya tidak ada uang yang cukup di ATM saya langsung
WA adik saya. Dan itu alhamdulillah lagi adik saya itu tidak cepat-cepat balas WA saya. Kalau adik saya cepat balas WA, otomatis adik saya bakalan cepat transfer. Terus saya beralihlah ke teman saya. Jadi saya WA teman saya, kamu ada nggak duit segini? Ada mbak, kayak gitu. Kamu ada m-banking? Ada. Nah minta tolong ya transfer gini-gini. Alhamdulillah bank yang dipakai bank daerah, dan biasanya kalau weekend memang lemot. Jadi selagi dia berputar lemot loading tadi, si orang tadi kayak ngeyel banget, WA terus, telepon terus, sampai-sampai ke ibu saya juga. Ibu saya sampai sewot kayak gitu, lah kayaknya terserah gitulah, ibu mau pergi gitu. Dah, jadi ibu saya pergi, jadi saya yang ngurusin si orang gila itu tadi yang masih telepon-telepon. Nggak lama kemudian travel agent aslinya itu baru balas WA saya agak terlambat, dan beliau bilang, kak, untuk keberangkatan baru di invite ke grup -10. Dia bilang, langsung saya gitu, wow kayaknya scam. Saya langsung hubungin teman saya yang lagi loading transfer tadi ya. Saya berdoa dalam hati, ya Allah semoga gagal, semoga gagal. Dan ketika saya mau bilang, oh nggak jadi transfer, ini tuh penipuan, itu tuh kayak message WA saya langsung kehapus, message deleted, pesan terhapus. Jadi semakin wah kayaknya kena scam nih, saya kena sadap nih gitu ya. Mereka tuh kayak membimbing kita untuk menginstal link device ke HP kita. Ini klik, jadi terus sudah dipandu, link device. Tiba-tiba ini ya kak, di link device tadi ada terkonek Mac OS gitu loh. Berarti udah ke link ke device lain ya. Memang WA saya sudah terbajak. Alhamdulillah juga Allah bukakan hati pikiran saya, kok saya kepikir, oh iya, coba saya logout link device tadi. Karena saya sebelum itu tuh tanya, ini apa kak gitu. Oh itu biarin aja katanya si scammer. Jadilah saya biarin. Nah habis saya buka link device, terus saya logout yang kayak biru-biru Mac OS tadi, itu langsung hilang. Mereka nggak bisa lagi dia kontak saya. Semua nomor sudah saya blokir, yang orang-orang gila itu sudah saya blokir semua. Jadi mereka tuh sampai setiap detiknya nelpon saya. Astagfirullahaladzim, saya tuh langsung, ya Allah lemes banget. Tapi intinya ya teman-teman, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Allah berkehendak saya masih selamat dari scam ini, alhamdulillah. Alhamdulillah saya Sabtu kerja, saya sibuk. Alhamdulillah adik saya nggak cepat buka WA, dan alhamdulillah m-banking teman saya itu lemot banget sehingga lama-lama tidak terproses dan akhirnya cancel. Kalau enggak saya bakalan ketipu sebesar 15 juta yang mengatasnamakan travel agent. Alhamdulillah. Ya, pokoknya ini tuh pengalaman teman-teman juga, jangan sampai kayak saya. Yang utama adalah kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang yang mengaku dari travel agent tempat kita daftar itu tanyakan dulu sama orang yang travel agent pertama, apakah benar ada orang lain yang menghandle, ataupun si kakaknya ini punya nomor yang lain. Ternyata enggak ya. Jadi pokoknya tuh semua pesan yang saya bilang, oh ini tuh nipu, itu langsung dihapus sama dia. Bahkan nomor mbak yang dari travel agentnya itu juga di blok sama dia. Kok saya heran, kok tiba-tiba semua chat terhapus, terus saya unblock lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, masih diselamatkan oleh Allah. Itu pentingnya kita sangat-sangat berdoa, nggak boleh sombong. Misalnya, oh iya saya nggak mungkin ketipu, tuh jangan seperti itu. Kita menghindari segala macam yang membuat kita nggak jadi berangkat untuk ibadah. Saya anggap ini cobaan sebelum beribadah ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman sangat hati-hati sama link APK ataupun kode-kodean yang nge-link ke tempat lain gitu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.